Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Baik, pada kesempatan kali ini saya Umi Nisel Karima akan mempresentasikan tentang Bhinneka Tunggal Ika dalam mata kuliah Pancasila yang diampu oleh Ustadz Babul Bahrudin MPD. Sebelum itu, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita peroleh hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat lagi barokah. Ala hadiniya wa ala kunyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, selanjutnya ada 4 poin yang akan kita bahas. Pertama yaitu tentang pengertian Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, dasar hukum lambang negara Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika sebagai lokal wisdom bangsa Indonesia. Dan yang terakhir yakni makna filosofis Bhinneka Tunggal Ika. Baik, yang pertama yaitu tentang pengertian Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini adalah moto atau semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia, tepatnya pada Garuda Pancasila. Dan Bhinneka Tunggal Ika ini artinya yakni berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dan meskipun beraneka ragam atau berbeda-beda, namun pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap satu kesatuan. Dan semboyan inilah yang digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku, dan agama serta kepercayaan yang lain. Dan selanjutnya yakni dasar hukum lambang Bhinneka Tunggal Ika. Baik, yang kedua yaitu dasar hukum lambang negara Bhinneka Tunggal Ika ini ada 4, yakni bendera merah putih. Yang kedua lambang negara. Yang ketiga bahasa nasional. Dan yang terakhir yakni lagu nasional, yang sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang 1945 yang dipertegaskan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951. Garuda Pancasila adalah lambang negara Republik Indonesia. Penulisan nama resmi lambang negara Indonesia tersebut terdapat dalam pasal 36A Undang-Undang 1945 yang berbunyi, lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang ketiga yaitu Bhinneka Tunggal Ika sebagai lokal wisdom bangsa Indonesia. Nah, Bhinneka Tunggal Ika sebagai lokal wisdom bangsa Indonesia yakni dapat diartikan sebagai nilai yang dianggap baik atau benar yang berlangsung secara turun-menurun dan dilaksanakan oleh masyarakat yang bersangkutan sebagai akibat dari adanya interaksi antara manusia dengan lingkungan. Dan kearifan lokal atau local wisdom ini adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman, atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis seperti itu. Jadi Bhinneka Tunggal Ika sebagai lokal wisdom bangsa Indonesia adalah
nilai yang dianggap baik dan benar yang berlangsung secara turun-menurun dan dilaksanakan oleh masyarakat. Seperti itu. Dan yang terakhir yakni makna filosofis Bhinneka Tunggal Ika. Nah, makna filosofis Bhinneka Tunggal Ika ini semboyan Bhinneka Tunggal ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari beraneka ragam suku, budaya, ras, agama, dan bahasa. Dan makna filosofis Bhinneka Tunggal Ika ini yang merupakan sintesis persatuan dan kesatuan yang dituangkan dalam suatu asas kerohanian yang merupakan suatu kepribadian serta jiwa bersama, yaitu Pancasila. Dan yang mengandung nilai-nilai yang etis bahwa setiap manusia apapun ras, etis, golongan, agama adalah sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, yakni dalam sila pertama, dan pada hakikatnya berdasarkan harkat dan martabat manusia yang beradab, yakni pada sila yang kedua. Oleh karena itu, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus mendasarkan pada kesadaran taat memiliki kesamaan pandangan untuk mempersatukan diri sebagai satu bangsa, yakni bangsa Indonesia, yakni dalam sila ketiga, dan memiliki kebebasan disertai tanggung jawab dalam hidup bersama, yakni dalam sila keempat, dan selanjutnya yaitu sila kelima, yakni untuk mewujudkan suatu cita-cita bersama, yaitu kesejahteraan seluruh rakyat warga bangsa Indonesia. Dan terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.